Salah satu dari penyakit para pedagang muslim adalah KO. Apa itu KO? Kurang omset. Apa akibatnya? Bagaimana cara mengatasinya? Tetaplah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, para pebisnis muda, para muslim dimanapun Anda berada, khususnya para pedagang, para pengusaha, mari kita luangkan waktu untuk bersalawat kepada Nabi kita. Insyaallah dengan bersolawat Allah berikan kita kemudahan, kelancaran rezeki dan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sudah dagang, tapi kok nggak cukup-cukup. Saya sudah bisnis, tapi kok masih belum bisa menutupi hutang dan keperluan keluarga. Salah satu penyebabnya adalah KO. Apa itu KO? Kurang omsetnya. Dia sudah dagang nih, dia sudah jualan nih. Cuman ketika di sore hari, ketika di akhir pekan, ketika di akhir bulan, kok tidak mencukupi. Alias tidak ada omsetnya atau kurang omsetnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan operasional. Maka gara-gara KO ini, gara-gara kurang omset, maka dia kekurangan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, istri dan anaknya. Kalau ini dilanjutkan, dia berdagang seadanya saja, asal-asalan saja, maka tak bisa nutupi untuk gaji karyawan kalau dia sudah punya karyawan. Dia sudah dagang, dia sudah jualan, bahkan bertahun-tahun. Kalau omsetnya kurang atau tidak cukup alias KO, kurang omset, akhir tahun mestinya dia bayar perpanjangan ruko, bayar perpanjangan warung, dia tak bisa bayar perpanjangan. Akhirnya terjebaklah dalam keadaan kondisi kekurangan. Ya. Nah, kalau seorang pedagang sudah KO, sudah kurang omsetnya, maka mulailah dia berpikir hutang. Yang pertama, dia akan hutang kepada saudaranya, mungkin mertuanya, mungkin sepupunya, mungkin iparnya, karena dalam keadaan kurang omset tadi. Sebagai saudara, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali dia akan pinjami. Tapi lama-kelamaan, kalau pedagang ini tetap juga kurang omsetnya, wah ya, udah mulai nggak enak hati kalau dipinjemin. Nah, kalau keluarga sendiri, tetangganya, temannya sudah tak mau bantu seorang pedagang, nah datanglah godaan setan. Akhirnya salah satu solusinya hutang kepada rentenir, hutang kepada lintah darat, hutang kepada lembaga sesuatu tertentu yang akadnya belum syariah, alias hutang-hutang riba. Akhirnya bahaya. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang dagang muslim, yang minjam juga agama Islam, yang punya lembaga pun orang Islam juga. Kenapa masih banyak di antara kita yang terjerat pada debu-debu riba, yang tersengkram pada transaksi yang berdasarkan akad yang ribawi? Maka yuk kita kembali lagi. Ya, kenapa dia berhutang? Salah satunya tak ada omset. Nah, ada sih omset, cuman tak mencukupi kebutuhan keluarganya, mencukupi kebutuhan karyawannya, mencukupi biaya operasional. Maka akhirnya muncul hutang, muncul kegelisahan. Ya, maka apa solusinya? Yang pertama, saya ajak diri sendiri, teman, keluarga, yuk perbaiki iman, amal, dan akhlaknya. Insya Allah dengan perbaiki iman kita, perbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki sholatnya, Allah akan berikan keberkahan rezeki. Jangan-jangan dagangan sekarang masih penuh dengan dosa-dosa riba yang modalnya
masih daripada modal ribawi, dengan video ini waspadalah ya, lepaskanlah sisa-sisa riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Yuk kita cek apakah modalnya berasal daripada modal yang ribawi, apakah hutangnya masih bunga dan berbunga. Saran kami stop, istighfar, taubat kepada Allah, tinggalkan seperti itu, mulai dari nol, mulailah bisnis dengan modal yang halal dan thayyib. Ya, perbaiki imannya, perbaiki akadnya juga diperbaiki. Ya, jangan main tabrak saja. Udah terlanjur riba, tabrak aja, aduh, ya. Maka orang seperti ini fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Kami ultimatum perang daripada Allah dan Rasulnya. Oke. Jadi antisipasi pertama, perbaiki imannya, perbaiki amalnya, perbaiki akadnya. Ya, jangan sampai ada akad ribawi termasuk dosa-dosa kita, ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Akan diberikan keberkahan, akan diberikan harta yang banyak, anak yang banyak, rezeki yang banyak kalau semakin banyak beristighfar. Maka hai para pedagang, hai para pengusaha, sela-sela waktumu perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian perbaiki dengan relasi kiri kanan depan belakang. Saya pun mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sahabat-sahabat lama yang saya ada salah, mohon maaf ya. Karena salah satu penghambat rezeki gara-gara dosa-dosa kita yang belum dimaafkan. Ya, para pedagang, hati-hatilah ketika berdagang, hati-hatilah ketika berkawan, ketika bergaul. Jangan sampai salah gaul, jangan sampai salah ucap sehingga lisan kita menyakiti saudara muslim yang lain. Berbenah dirilah, mulailah perbaiki hubungan dengan saudara kiri kanan belakang kita. Kemudian perbanyak promosi. Nah ya, kalau hubungan Allah sudah bagus, kemudian perbaiki akhlaknya, kemudian perbaiki imannya, perbaiki sholat 5 waktunya, mungkin belum berjamaah, ya mungkin subuhnya belum ke masjid, perbaiki juga, tambah sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, ya mungkin lama tidak sholat duha, maka mulai lagi, minimal 2 rakaat, bagus 4 rakaat, afdol 8 rakaat, ya. Ini akan melancarkan rezeki kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah perbanyaklah promosi. Jangan gengsi jualan, jangan malu-malu jualan. Saat ini dengan memanfaatkan daripada media sosial, dengan YouTube-nya, dengan Instagram, Facebook, WhatsApp marketing, insya Allah terbuka pintu rezeki. Mudah-mudahan dengan tip yang singkat ini, ya, hilang salah satu masalah kita, kurang omset. Berapa banyak warung, toko, ruko yang hancur gara-gara kurang omsetnya. Termasuk sebagian di 212 Mat ataupun di Kitamat. Sudah buka nih 212 Matnya. Sudah buka pula Kitamatnya minimarket muslim. Tetapi para pembeli belum datang ke sana. Ya, gara-gara beda sedikit harga 2.000-5.000, belinya ke toko sebelah, belinya ke warung sebelah. Jangan seperti itu. Kembalilah membeli barang-barang muslim. Kalau kita bersatu padu, kalau kita istiqomah, kemudian saling tolong-menolong untuk istiqomah membeli produk-produk muslim, membeli produk Bu Haji, Pak Haji, membeli barang-barang buatan orang Islam, insya Allah maka omset akan meningkat. Dengan omset meningkat, tercukupilah kebutuhan keluarganya, masyarakatnya, gaji karyawannya, dan operasionalnya. Kalau mendapatkan profit, insya Allah profit ini dikeluarkan 2,5% untuk fakir, miskin, ghorimin, mu'alaf, dan orang-orang yang perlu kita santuni. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Hilangkan KO. Jangan sampai kurang omset. Yuk, tingkatan omsetnya. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Perbanyak promosinya. Jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Selama halal, kemudian legal, juallah, ya kan? Jangan takut-takut. Insya Allah dengan mengikuti adab dan akhlak yang ada, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan. Tinggalkan riba, insya Allah akan mulai tenang, damai,
dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.